dari mulai jabatan dia, kekuasaannya dulu kabilah-kabilah dia itu akan tunduk di bawah Nabi Muhammad. Jadi bukan karena orang itu tidak mempunyai tapi memang mempunyai kelakuan. Lalu pertanyaan saya kepada Bang Edo, harus mendapatkan hal-hal sementara ada pengakuan-pengakuan dari Paulus bahwa dia apa membolehkan untuk berdusta begitu. Ada dalam surat-surat dia ya, surat-surat dia itu. Lalu kita dari segi akhlak ya kan, dari segi akhlak Nabi Muhammad itu mendapatkan alamin. Dari segi akhlak Paulus itu adalah pemburu pengikut setia Isa alaihissalam atau pemburu pengikut Yesus, ada dalam suratnya diakui gitu. Jadi akhlaknya bagusan mana? Gitu. Yang jelas Nabi Muhammad. Orang yang mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad, memfitnah kesalahan Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad akan mendapatkan mendapatkan malu pada mukanya sendiri. Kenapa? Ya seperti saya bilang tadi gitu loh. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya akhlak manusia. Bahkan itu sebagai rahmat bagi alam semesta dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, dari segi moral, dari segi moralitas, ya jelas Nabi Muhammad jauh lah di atas Paulus gitu. Karena Nabi Muhammad Nabi, Paulus itu bukan Nabi. Ya. Jadi sebetulnya perbandingan Nabi Muhammad dengan Paulus itu tidak ini ya, lebih enak saya membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus Christ. Jadi Nabi dengan Nabi itu dibandingkan mana yang lebih ini itu ya. Kalau dengan Paulus kan Paulus Nabi. Ya itu kan pemberita Injil ya kan, Paulus itu pemberita Injil, bukan Rasul seperti dalam Islam. Rasul karena dalam Islam itu Rasul itu harus mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Rasul itu begitu, harus ketika Nabi Ibrahim ada harus keturunan Ibrani, keturunan Abraham. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Paulus bukan keturunan Ibrani. Kalau Paulus keturunan Ibrani, siapa nama ayahnya? Unknown. Gitu. Ya memang tidak apple to apple ya. Ini bagaimana kalau kita diskusinya perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus? Bagaimana Bang Edo? Karena tidak apple to apple gitu antara perbandingan Nabi Muhammad dengan Paulus. Karena apa? Paulus bukan Nabi gitu. Itu lebih nggak sebanding lagi. Muhammad itu menurut kita bukan Nabi, bro. Sama Yudas saja. Nah ini kan saya diskusi dengan Bang Edo, Pak Oli, gimana sih? Nabi, Rasul. Ya, silakan Bang Edo, waktunya saya serahkan kepada Bang Edo, silakan. Untuk diri sendiri, Rasul untuk orang banyak. Suaraku jelas nggak? Jelas. Oh, kurang lu ikut aja sama gua. Jadi begininya, kalau Yesus Kristus itu, kalau ibarat analogi nasi goreng dan kurir dan koki, Yesus Kristus adalah koki, nasi goreng plus kurir. Kalau Muhammad tuh cuma kurir, C-U-C-U-M-A, cuma. Jadi beda. Kalau mau membahas Yesus, jangan dengan Muhammad, tapi bandingkan dengan Quran. Dalam kerangka Kristen ya. Kalau Paulus ya, kita baca dalil Quran ya. Di surah 3 ayat 55. Ya ini keterjemahan Kemenak. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mencucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, itu di surah Ali Imran 55, surat Asaf ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang yang menang. Dua dalil ini jelas menegaskan bahwa pengikut dari Nabi Isa, 12 murid dan 70 murid,
yang Quran juga tidak bisa menyebutkan murid-murid itu, jelas pengikut yang setia di atas orang-orang kafir. Nah, dan dikatakan juga ya, sebenarnya ada dalil juga. Paulus itu di dalam literatur Islam menyebarkan Injil yang benar. Penafsir-penafsir Quran juga seperti itu. Masalahnya one way itu kalau saya sodorkan data seperti itu, nanti keenakan one way. Nanti belajar sama kakak Edo. Nggak mau. Harus jangan jadi anak yang malas. One way besok kesini lagi nak belajar. Lalu tanya ke kakak Edo, literatur mana yang mau dibahas tentang Paulus memberitakan Injil yang sejati. Yang jelas bukan Injil yang kedebuk, jatuh di selangkangan Nabi, bukan. Itu Injil palsu. Nah, kembali ke masalah kerasulan Muhammad. Paulus, namanya rasul di dalam sejarah pewahyuan, itu khusus. Tidak gebuk rata. Adam pun rasul, nggak bisa seperti itu. Rasul itu melekat kepada kekhususan bagaimana Yesus mengutus langsung orang-orang ini. Salah satunya Paulus yang diutus langsung. Mengenai silsilah Paulus, literatur gereja menyebutkan siapa nama orang tuanya. Saya bisa sampaikan. Bahkan dia kewarganegaraan Roma. Jelas. Nah, dia seorang rabi dari kelompok Farisi. Farisi itu orang yang sangat, bukan kelompok golongan imam, tapi dia sangat menguasai ya kitab suci secara akurat. Bahkan Paulus ini lulusan Bet Hillel ya, salah satu gurunya disebut Rabban Gamaliel. Rabban itu gurunya para rabi. Nah, Muhammad belajar di mana? Belajar Taurat di mana? Jadi menurut saya jomplang ya. Tapi kami hargai kenabian Muhammad di Jazirah Arab sana. Ya meskipun ketika ditanya sama orang Yahudi ketika di Madinah, kamu ini nabi seperti apa? Waktu di Mekah nggak ditanya, di Mekah tuh nggak ada orang Yahudi dan Kristen, karena yang di Mekah yang dihadapi penyembah berhala, kaum primitif, pagan. Tapi waktu di Madinah ketemu orang Yahudi menurut Quran ditanya, kamu itu kenabiannya dari mana? Tidak berani menyebutkan, kamu agamamu apa? Muhammad tidak berani menyebutkan Islam, nggak ada. Menyebutkan apa? Milah Ibrahim. Loh, yang memegang hak itu kan Yahudi, milah Ibrahim. Tapi kenapa akhirnya diklaim bahwa milah Ibrahim itu ya semua yang menyembah Allah yang esa itu milah Ibrahim loh. Kalau dalam Alkitab, setan juga bisa berhak dong mengklaim milah Ibrahim karena setan juga percaya Allah itu esa. Jadi itu, makasih. Makasih. Lanjut, one way. Tunggu, Kaisar ini kira-kira cocok nggak Muhammad lawan Rasul Paulus? Kayaknya nggak cocok deh. Cocok, udah lanjut. Aja kayaknya. Lawan Yudas Iskariot. Cocok. Udah one way, 5 menit, ayo. Oke, terima kasih ya Mas Edo ya. Oke, kata Yesus jangan ada Injil-Injil yang lain. Kata Yesus jangan kamu ikuti Injil-Injil yang lain. Itu apa yang dibilang Yesus. Lalu apakah Injil-Injil yang lain itu? Ya, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan gitu. Ya, dan jelas Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, sedangkan Paulus itu membatalkan hukum Taurat, bahkan untuk melarang sunat. Ya, apakah itulah Injil-Injil yang lain gitu. Sedangkan Al-Quran itu bukan Injil yang lain, itu adalah wahyu Allah penyempurna kitab-kitab sebelumnya gitu. Semua umat Islam itu bersunat. Ya. Semua umat Islam itu bersunat gitu. Jadi betul kata Yesus, jangan engkau mempercayai Injil-Injil yang lain. Ya, karena Injil-Injil yang lain itu pasti bertentangan dengan Taurat, ya. Sedangkan Yesus itu hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Kita baca 1 Korintus karena saya tidak mau berasumsi ya.
Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha mengadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang itu dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ini pandangan saya, Mas Edo ya. Ya kalau pandangan Mas Edo ya, kalau lain ya saya menghargai itu. Inilah Injil yang lain. Yesus Kristus saja bersunat kok. Gitu. Yesus Kristus itu menjalankan hukum Taurat kok. Sedangkan ini apa? Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 18. Janganlah ia mau bersunat. Nah ini Injil yang itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya, makanya ikutilah saya pengikut Yesus, Nabi Yesus alaihissalam pengikutnya. Ya, saya mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi. Nabi Isa itu dalam surat As-Saff ayat ke-6 adalah seorang Nabi ya yang diangkat oleh Allah ya untuk menggenapi Taurat. Saya bacakan ya As-Saff yang sudah saya tadikan As-Saff ayat ke-6 ayat ke-6. Dan ingatlah ketika Isa Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat. Jadi Nabi Isa atau Yesus Kristus membenarkan Taurat. Isinya Taurat itu apa? Salah satunya sunat. Sementara dalam ayat yang saya bacakan tadi ya, Paulus melarang untuk bersunat. Jadi pertanyaan saya ke Mas Edo, yang mengikuti Yesus Kristus itu kami orang Islam, apakah pengikut Paulus? Sementara dalam surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa atau Isa ibnu Maryam itu membenarkan, artinya menggenapi Taurat. Kalau di dalam Taurat itu ada hukum sunat, dibenarkan oleh Nabi Isa. Membenarkan lalu menggenapi. Tetapi apa yang saya bacakan dalam Korintus tadi di surat Paulus itu dia melarang ya untuk disunat. Inilah Injil yang lain. Ya, Yesus pernah bersabda di berfirman bersabda karena dia nabi. He is prophet who being like me gitu. Janganlah engkau mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain itu isinya itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Gitu. Jadi di sini saya bertanya kepada Mas Edo ya. Yang mengikuti Yesus Kristus itu Mas Edo, apakah saya? Saya mohon jawaban yang jujur daripada Mas Edo ya. Silakan Mas Edo, abang saya, untuk menjawab pertanyaan saya. Siapakah yang mengikuti Yesus Kristus? Saya atau Mas Edo? Silakan. Udah, one way. Oke, Dedek One Way. Abang Edo akan menjawab Dedek One Way. Kalau deket saya elus-elus pakai golok. Nah, bercanda ya. Jadi gini One Way ya. Saya mau share screen ya. Ini Bro One Way ya. Kalau bicara hukum Taurat ya. Kamu ingat ya di Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia. Nah, kalau kita baca di Keluaran 20. Ya. Ini ahli kitab nih lagi menjelaskan kepada teman-teman muslim. Jangan ada padamu Allah lain. Lalu Allah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah. Hukum ke-1 sampai ke-3 itu bicara Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum ke-4 sampai ke-10. Ya, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta dan seterusnya. Itu Imamat 19 ayat 18. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya ketika Yesus
ya menjelaskan tentang ini. Bahkan Rasul Paulus di surat Galatia menjelaskan tentang esensi ini. Dari 10 hukum itu dirangkum menjadi 2. Itu sudah cukup. Ini saja sulit dilakukan ketika orang tidak lahir baru. Kalau kamu mau baca, kenapa hukum Taurat itu tidak mewakili sifat Tuhan yang sesungguhnya? Kamu baca di Ulangan 27 ayat 6. Hukum Taurat itu seperti cermin sebenarnya. Ya, seperti cermin. Sehingga ketika kita bercermin, kita bisa melihat kotoran kita. Tetapi hukum Taurat bukan yang membersihkan kotoran. Yang jadi masalah ketika hukum Taurat itu dianggap membersihkan kotoran, menyelamatkan orang seperti dari dalam Islam. Itu konsep yang salah. Jadi Tuhan, keselamatan itu bukan ditentukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sebenarnya membawa pada kutuk. Nih ya. Lalu Musa dan Ulangan 27. Lalu Musa dan para tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan seterusnya ya. Ini sebelum masuk ke tanah Kanaan. Lalu mulai dibacakan tuh. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sama manusia. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan dan sebagainya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Nah, sebab ia telah menyingkapkan punca dan seterusnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan dan seterusnya. Sampai akhirnya terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu berkata amin. Amin ya. Nah, tetapi hukum Taurat ini bukan menjadi alat untuk tawar-menawar transaksi dan penentu keselamatan, bukan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya, kejadian berapa ya? Kejadian 12. Kejadian 12. Ini kita sebut milah Ibrahim sejati, bro. Ya. Iman mana sih? Nah ini, berfirman Tuhan kepada Abraham, nih, aku akan memberkati engkau yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan seterusnya. Apakah di sini ada hukum Taurat? Tidak. Abraham dibenarkan karena apa? Karena iman. Aduh, saya lupa ayatnya di Galatia sebentar ya. Oke gitu ya. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat. Nah, lalu bagaimana setelah kita menjadi orang yang dibenarkan, diselamatkan itu? Nah, itu yang nanti kita bahas, bro, one way. Tapi dasarnya jelas. Justru Rasul Paulus, nah ini. Rasul Paulus mengembalikan pemahaman umat bahwa keselamatan itu bukan didapatkan dari melaksanakan hukum. Bukan. Tetapi dikembalikan kepada hukum yang sejati, hukum hati nurani, dan kemudian menuju kepada hukum Allah. Karena setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam berjuang keras untuk melakukan hukum hati nurani. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu memiliki hukum Allah, dipimpin oleh roh. Jadi di Islam tidak ada teologi seperti ini. Sekarang masuk ke relevansi dengan abad sekarang. Masih relevan pelaksanaan hukum? Tidak relevan, makasih. Ya, one way, 5 menit. Oke. Mas Edo tidak mau mengakui hukum Taurat ya. Kenapa hukum Taurat itu mirip dengan Al-Quran? Atau isi Taurat itu mirip dengan Al-Quran ya. Hukum-hukumnya. Kistos. Mata balas mata. Nyawa balas nyawa. Tangan balas tangan. Itulah Taurat. Mirip sekali ya. Makanya ada kemiripan antara Taurat dan Al-Quran. Karena apa? Isa alaihissalam pun tidak membatalkan hukum Taurat. Surat As-Saff ayat 6 tadi. Membenarkan bahkan menggenapinya. Sementara Paulus, kita kembali lagi adalah dalam surat Kolose tadi, meniadakan hukum Taurat. Lalu tentu kita bahas tentang sunat. Dalam Sefer Kitab Kejadian, pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan dengan kamu. Dengan saya disunat, saya sudah menyatakan bahwa Tuhan saya itu adalah Allah. Karena sudah
Saya sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14 itu dilakukan oleh umat Islam. Ya. Sekali lagi ya, Injil yang lain itu ajarannya berbeda dengan Taurat. Itulah Injil yang lain yang meniadakan hukum Taurat, yang tidak mewajibkan manusia untuk disun di khitan. Ya. Itulah Injil-Injil yang lain. Beda Injil yang lain dengan Injil yang asli atau pengikut Isa alaihissalam apa? Injil yang asli itu ajaran-ajarannya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus jelas di hitan. Ada ayatnya juga dalam 4 spell kanoni. Karena landasannya, dasar hukumnya adalah kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 14 itu adalah perjanjian abadi kekal. Gitu. Jadi betul kata Yesus, hati-hati dengan Injil yang lain. Siapakah Injil yang lain itu yang jelas bukan Al-Quran. Kenapa? Ya, Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isinya hampir sama dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita jeli dengan membaca Al-Quran dengan hati itu betul-betul penyempurna gitu. Lalu tadi Mas Edo bilang apa lagi ya? Saya kurang monitor juga ya. Lalu kita membahas tentang Paulus. Sudah saya bilang ya, perbedaan antara Paulus dengan Nabi Muhammad ini menurut sudut pandang saya ya tidak bisa dibedakan karena tidak apple to apple. Nabi Muhammad adalah nabi. Anda tidak mengakuinya, yaitu hak Anda. Sementara Paulus itu bukan nabi, jadi memang tidak bisa dibandingkan. Lalu tadi saya tertarik di live chat itu ya, kita keluar topik. Lalu kenapa Nabi Muhammad itu bisa mati? Ada pertanyaan yang ada yang bertanya kepada saya. Lalu kenapa Nabi Muhammad itu sudah selesai menjalankan misi kenabiannya seperti Musa alaihissalam, dia sudah berhasil membawa bentar, ada WA dulu dari Uniriva. Jadi Lanjut. Nabi Muhammad udah ya berasal dari Uniriva bentar. Nabi Muhammad itu sudah membawa bangsa umat manusia kepada jalan terang. Misi kenabiannya sudah selesai seperti Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari perbudakan di Mesir ke tanah Yerusalem. Jadi sudah selesai kedua nabi ini. Sementara Nabi Isa ini, saya untuk menjawab tadi ada yang bertanya kepada saya ya. Sementara Nabi Isa ini belum berhasil 30 tahun. Nabi Isa itu hidup, belum berhasil meyakinkan Bani Israel gitu, ya, untuk beriman kepada kenabiannya. Ya, jadi itu ya kenapa Nabi Muhammad itu meninggal, karena sudah selesai misi kenabiannya, sudah dijalankan. Begitu pula dengan Nabi Musa pun meninggal, sudah selesai, tidak ada beban lagi. Sementara Nabi Isa belum. Dia harus menuntaskan lagi apa yang diperselisihkan antara kita ini, antara Yahudi dan Nasrani, umat Islam yang menonton saja. Ya, itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, demikian. Mohon maaf Bang Edo, saya ada urgen sedikitnya bahwa foto saya dipakai oleh Malik, ya disalahgunakan. Ini saya dapat infonya. Udah. Iya betul, saya dikasih WA ini. Aduh Malik ini Ferguson nih. Di mana sih Malik? Hah? Gimana ini enggak ini nih penting banget ini. Masuk di sini. Di Zoom-nya Islam gitu. Di mana Zoom ini apa? Antum bukan dipakai sama Ferguson fotonya, gue dimasuk Zoom. Aduh, nah ini ya, apakah ini ajaran Kristus gitu? Foto saya dibikin fitnah begini. Udah, saya turun dulu, saya tidak mau ya. Iya, gue japri dia. Malik. Udah ya, gue japri aja, suruh jangan pakai foto orang. Udah pakai foto saya ya. Iya, gue japri dia. Gue japri dia ya, udah. Biar saya screen ya, bentar.
Saya screen di sini. Ini gak enak banget, saya udah ilfil ini diskusi ini. Tolong saya mau share screen nih ya. Ini tolong disampaikan nih kepada Ferguson, jangan kayak begitu. Saya kasih bukti nih. Ya, ini nih. Ini Uniripa ngasih saya langsung nih informasinya. Santai aja, bro. Bukan, karena sudah Bentar. disalahgunakan. Lihat Gua semua foto saya sudah disalahgunakan sama Ferguson. Keluarga Charlie itu dipakai sama Amir, seorang ustadz, begitu ajaran. Lo ngerti Jadi itu? foto saya sudah disalahgunakan oleh Ferguson. Iya, gue lagi japri, udah lanjut bro Edo. Udah enggak, gue keluar, gue gagal masuk EPC lagi, akan diskusi lagi di enggak, gue ini Gue japri materi dia. Gue japri dia. Ini udah pelanggaran kan, wah, berarti ini ajaran ini tanpa izin loh, ini pidana loh ini. Udah ntar gue ngomong Ini dulu. pidana, saya bilang kalau saya mau gitu loh. Kalau saya mau, ini pidana ini, foto-foto orang disalahgunakan begitu loh. Iya, gue japri. Lebay lo kalau. Memang begitu, bukan lebay. Gue bilang, Adrian ngejamin hanya di Telegram, hanya main-main saja, ya silahkan. Tetapi buktinya sudah terlalu parah gitu loh ini. Ya, Iya, dibantu ingetin ke Gue lagi teman-teman. japri dia. Ya sudah ya, di sini saya enak betul sama Bang Edo itu lain gitu, sama yang lain itu lain Bang Edo tuh. Betul, saya menghargai sekali gitu. Baik Kaisar. Ya, tolong ya, saya tidak mau lagi diskusi sudah disalahgunakan begitu. Ya, gua kan makanya japri saya tuh dia. malas open cam begini gitu loh. Iya, Kan pakai foto aja jadi takut. Bro One Way, selesaikan masalah ini sama Uniripa ya silahkan. Saya mau selesaikan, mau kasih tahu ke Uniripa juga, saya dijapri malam-malam gini loh, sampai dia japri saya malam-malam. Ya, Dipanggil ke sini. itulah teman. Suruh masuk sini, suruh masuk Jum. Enggak. Apain? Gue tolong sampaikan ya, Opung ya. Ini bukan urusan sama kamu, ini urusan sama kami. Ferguson itu suruh. Ya, terima kasih Opung. Tolong ya, Opung yang dikasih tahu ya, Bang Edo. Tolong dikasih tahu ya, jangan begitulah. Ya, nanti kami bantu kasih. Ya, terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Sama bro. Gua tadi di SDN udah tegur, ganti fotonya. Itu lu nggak bener pakai foto orang begitu. Sampai ada muslim sampai bilang begini, gua tag ya foto lu yang gua tag ya di Surabaya ya. Gitu. Nah, gua langsung bereaksi tuh baca sama ini juga Pak. Aku stop live dulu kali ya. Bahkan waktu itu aku minta waktu ini masih live teman-teman. Tapi aku masih live. Oke. Jadi aku izin jawab si One Way ya supaya teman-teman di YouTube. Ya. Jadi One Way harus ingat ya, di Rasul Yakobus, pemimpin para rasul saat itu juga, pemimpin gereja Yerusalem, mengatakan ya di Ibrani Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi standarnya tinggi. Muhammad melakukan Taurat tidak? Saya nggak yakin. Jangan bersinah, jangan membunuh dan sebagainya. Lalu kemudian, nah ini di Galatia 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Orang Kristen ada yang disunat. Tapi kalau motivasinya untuk mengikuti hukum Taurat, ia wajib terikat kepada hukum itu. Dan ingat ada kutukan di sini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi teman-teman muslim seperti One Way ini harus tahu. Orang Kristen nggak kurang-kurang bisa menjelaskan ini. Jadi bagus tapi lah ya. Dia sudah mulai sistematis mencoba menggali tentang bagaimana orang Kristen menanggapi tentang hukum Taurat itu. Nah, terkait Injil yang lain ya. Bacalah konteksnya dengan baik. Nih ya, di 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ada standarnya. Yang kami ini para rasul ini. Jadi nggak asal klaim Injil dari mana gitu, nggak bisa. Di Galatia ayat 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, nah itu kami
atau seorang malaikat di surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang Injil yang telah kami beritakan. Malaikat dari surga kalau macam-macam memberitakan Injil yang lain terkutuk dikatakan di sini. Jadi otoritas para rasul itu bukan kaleng-kaleng. Ini Paulus salah satu bagian di sini. Kalau pengen tahu Paulus, baca Filipi 3 ayat 5. Nih, disunat pada hari ke-8. Kau disunat hari keberapa? Pakai laser lagi, nggak merasakan kesakitan. Tidak merasakan pertumpahan darah. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kurang apa? Tentang kegiatannya, dia pelaksana kegiatan. Penganiaya jemaat. Tuh. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi orang Kristen tidak kurang-kurang mampu menjelaskan hal ini. Sayangnya teman-teman Muslim tidak memiliki teologi sedalam ini. Tidak mengerti seperti apa Paulus. Kisah Rasul 21 ayat 20. Lihat ya. Ketika Rasul Paulus setelah perjalanan dari mana-mana, dia sempat kembali ke Yerusalem. Lalu di sana sudah hadir tuh tua-tua. Ya. Gereja ya. Saat itu masih dipimpin Rasul Yakobus. Lalu Paulus itu bersaksi. Nah, Paulus memberikan salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah nih. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara lihatlah. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka menjadi rajin memelihara hukum Taurat. Jadi penjelasan Paulus bukan terus membuat orang tidak melakukan hukum Taurat. Silakan orang-orang Yahudi yang masih terikat dengan hukum Taurat dipersilahkan, tapi melakukan hukum Taurat dengan taat. Dengan esensi yang tidak digeser-geser, yaitu apa? Yang di Ulangan 64 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Jadi saat itu bangsa Israel sedang dalam kondisi keterpurukan. Ahli Taurat, para Farisi, memberikan kuk yang berlebihan di Galatia itu ya, Galatia 1. Kuk yang dipasang oleh ahli Taurat ini membuat aturan-aturan itu bukan untuk membawa kasih kepada Allah dan kasih pada sama, tetapi justru tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sama manusia. Rasul Paulus mengajarkan tentang hukum Taurat, jangan salah ini. Ini yang ayat-ayat ini yang teman-teman Muslim nggak baca. Ya. Lihat kan nih jelas nih. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Iya, tapi untuk bangsa-bangsa di luar hukum Taurat. Galatia 5 ayat 6. Ini ayat ini bagus banget nih sebenarnya. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman ini milah Ibrahim. Jadi kalau mau mengklaim milah Ibrahim, kami bisa menjelaskan. Kalian menjelaskan milah Ibrahim hanya sebatas yang di bawah perut itu disunat. Kalau kami tidak, milah Ibrahim itu bicara iman. Bicara tentang daging ini disunat. Keinginan daging ini dikalahkan, disalibkan oleh keinginan roh. Jadi itu saja Pak Moderator penjelasan dari saya. Semoga One Way nanti bisa mendengar di YouTube. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Diskusi selesai. Terima kasih juga bagi yang menonton. God bless. Oke,